Hi again everybody, welcome back again di Altcoin Update. Altcoin Update kali ini kita akan ngebahas sedikit posisi daripada Solana. Udah lama banget, kayaknya 3 mingguan lalu terakhir saya bahas tentang seputar Solana, dan pada saat itu masih lumayan kenceng badai daripada FUD yang disebabkan oleh si FTX ya teman-teman. Tapi pada saat itu setelahnya kalau nggak salah, atau pada saat itu saya lupa ya, tapi tanggal pastinya saya lupa, tapi yang pasti kita bisa dibilang dapat semacam dukungan moral lah ya daripada si Vitalik Buterin tentang pernyataan dia mengatakan bahwa ya bisa dibilang Solana itu masih punya harapan lah ya. Kita katakan banyak banget orang-orang yang masih mau membangun di dalam jaringan Solana, dan alhasil Solana semenjak Twitter daripada si Vitalik Buterin itu semacam mendapatkan gairah kembali dari para pelaku pasar, dan somehow Solana bisa maintain pergerakannya itu untuk bertahan di atas level $10, dan bahkan sekarang kita udah balik ke $20 lebih kurangnya. Alright, so yang mau kita bahas di video kali ini adalah terkait dengan potensi pergerakan lanjutan daripada Solana. Jadi saya di sini bukan ngomongin soal beli koin pada saat lagi di bawah banget, which is kita nggak tahu pasti koin apa yang bisa rebound, tapi yang pasti adalah by the time saya ngelihat Solana saat ini, kalau misalnya ya personally pengen manfaatin buat trading ya, dalam artian kita ngelihat di sini ada sebuah peluang yang bisa dimanfaatkan pada Solana, ya saya tetap akan ambil gitu loh. Dan di sini saya cuma pengen sharing aja pandangan saya, jadi make sure teman-teman bijaksana dalam menggunakan informasi dari dalam video ini. Once again, this is not a signal, this is not ajakan untuk membeli. Jadi please teman-teman be wise ya, be wise, bijaksana lah. Alright, so starting dari daily time frame first. Kalau misalnya mengacu pada pergerakan time frame weekly, sebenarnya the only resistance level yang berpotensi menjadi support itu ada di level lebih kurangnya $4,5. Tapi untungnya Solana mendapatkan reaksi nih lumayan signifikan pada sekitar 3 mingguan yang lalu lah ya, sekitar 2 Januari di sini, dengan close candle berupa bullish engulfing. And then kita sekarang berusaha untuk mereclaim ya. Ini kalau misalnya di time frame weekly, saya pernah sampaikan juga. Jadi satu yang menjadi concern saya adalah kita udah beberapa kali kena rejection di EMA 21 time frame weekly. Dan this time kita lagi mencapai level itu, lagi-lagi mencapai level itu, dan kali ini level tersebut juga merupakan area confluence daripada level support resistance sebelumnya. Jadi teman-teman lihat di sini ada level support, di sini juga level support, and then sekarang berpotensi menjadi resistance. Jadi kalau saya ngelihatnya Solana bisa istilahnya break dari level ini, bisa naik di atas level ini dan bertahan close candle di atas level ini, maka harusnya akan menjadi sebuah pergerakan yang cenderung positif untuk Solana berikutnya. Jadi tantangannya adalah resistance area ini adalah merupakan resistance yang menurut saya ini menjadi resistance yang sangat menantang. Dalam artian kalau misalkan once again buyers atau kita bilang the bulls bisa manfaatin, bisa reclaim area tersebut, itu bakal menjadi sebuah indikasi yang cukup positif untuk pergerakan Solana ke depannya. Dan next area yang mungkin banget untuk dicapai itu adalah di kisaran range price highest level sebelumnya di tanggal 12 September dan 4 November, yaitu di kisaran lebih kurang $38,35 ya. Ini saya bulatkan 3835. Oke, ya kira-kira begini teman-teman ya, $38,35 itu menjadi potensi area yang bisa dites oleh Solana. Karena kalau misalnya kita lihat dari pergerakan time frame daily, tadinya kita sudah kelihatan create yang namanya lower low, oke? Dan akibat sentimen yang diciptakan Vitalik Buterin itu mengubah perspektif pergerakan pada Solana sehingga terjadi reversal. Kalian bisa lihat EMA terjadi bull cross 8 terhadap 21, dan semenjak itu kita belum pernah nyentuh EMA 21 lagi ya. Harga terus bertahan di atas EMA 8 pada time frame daily, which means kalau misalnya sekarang pun kita mendapatkan koreksi, ada possibility kita cuma ketahan di EMA 8 aja time frame daily, dan itu di kisaran $23,35. Habis itu kita berharap, atau bukan berharap lah ya, kita expect adanya rebound lanjutan atau rally lanjutan setelah testing terhadap level tersebut ya. Untuk saat ini kita belum bisa bilang banyak hal karena di hari Senin ini sebenarnya di sesi Amerika itu nggak terlalu banyak news update atau activity. Jadi saya pikir kita belum bisa terlalu mengambil kesimpulan, dan mungkin masih ada nuansa liburannya juga ya. Saya nggak tahu, walaupun di Amerika bukan Chinese New Year.
Ya di sana itu New Year aja gitu loh ya. Tapi di sesi Asia hari ini pun kita nggak ngeliat banyak activity di market. Jadi saya pikir memang ya kita butuh 1 atau 2 hari lagi untuk mendapatkan data yang lebih akurat lah istilahnya terkait dengan pergerakan daripada si Solana ini. Jadi note dari saya adalah pertama level high point di kisaran tanggal 26 November, 13-14 Desember itu sudah berhasil di break, sudah berhasil di reclaim oleh Solana, dan sekarang kita berada di kisaran level yang bisa dibilang atau di area yang bisa dibilang merupakan resistance yang cukup powerful, berpotensi untuk menahan lah ya. Setidaknya kita nggak bilang di sini bisa langsung turun sih sebenarnya, tapi kita lebih ngelihat ini sebagai bentuk atau bagian daripada antisipasi kita terhadap potensi rejection yang bisa terjadi di level tersebut. Nah, itu ya sementara ini yang saya perhatikan, dan saat ini untuk level tersebut ada di kisaran ya sebut saja sekitar 26,55 dolar lah atau 26,50 dolar ya. Itu bisa menjadi perhatian untuk kita semua saat ini buat teman-teman terutama yang lagi pada on trade pada Solana. Lalu atau by the way kalau teman-teman mau coba hubungkan trendline, which is saya nggak terlalu recommended karena trendline bisa jadi bias juga buat kita semua. Tapi ya di sini ada trendline yang sebenarnya teman-teman bisa hubungkan berdasarkan highest point pergerakan level sebelumnya. Jadi memang di level itulah ya kita bisa melihat ada confluence daripada resistance yang lumayan strong dan mungkin saja bisa menyebabkan Solana terdecline kembali. Ini sih kalau misalnya saya lihat berdasarkan Fibonacci ya, Fibonacci retracement aja sih udah aman. Kita nggak ngelihat dia bisa ketahan lagi di Fibo 61,8 atau Fibo 0,5%. Jadi so far menurut saya untuk Solana itu masih oke. At least masih cukup bullish lah untuk saat ini ya, di short termnya. Kita bukan ngomongin untuk mid term to long term gitu. Kalau teman-teman tanya saya 4 minggu lagi, 3 minggu lagi, ya saya juga nggak tahu karena posisi saat ini aja bisa berubah sewaktu-waktu. Oke? Nah itu perlu dinotis oleh kita semua, terutama buat teman-teman yang belum bisa ngebedain perbedaan trading short term, mid term sama long term. Alright? So next one. Kita bawa ke teman-teman ke time frame hourly-nya ya. Jadi kalau teman-teman lihat di time frame 4 jam, kita sebelumnya udah pernah follow up si Solana bersama dengan teman-teman advance juga. Kita ngelihat Solana itu udah lumayan konsisten create yang namanya higher high higher low sequence. Terakhir higher low-nya itu ada di kisaran level 21,16 dolar, dan baru banget sekitaran di sesi mana ini ya? Ini sebenarnya pas lagi kemarin sih, weekend ya. Weekend kita ngelihat Solana itu break lumayan impulsif terhadap resistance sebelumnya di level 25 dolar. And then after dia break, teman-teman bisa nilai sendiri seberapa impulsif waktu dia break dan seberapa korektif pada saat dia bergerak saat ini. Nah, kalau misalnya teman-teman katakan bahwa saat ini pergerakannya korektif, itu yang menjadi perhatian khusus saya. Kenapa saya mempertimbangkan untuk mencoba atau mencari setup yang ideal untuk memanfaatkan Solana adalah karena saya lihat pergerakannya saat ini cenderung korektif. Teman-teman bisa katakan bahwa ini berpotensi membentuk semacam falling wedge pattern atau mungkin bullish flag pattern. Nah, satu yang pasti adalah kita bisa lihat bahwa harganya itu bertahan di atas EMA 21 sejauh ini. EMA 21 atau Exponential Moving Average 21 time frame 4 jam. Dan close candle pada jam 3 nanti itu di time frame 4 jam akan menentukan sih kalau menurut pandangan saya. Dan ini bisa jadi membentuk semacam bullish engulfing sekaligus mengkonfirmasi EMA 21 sebagai dynamic support untuk saat ini. Jadi teman-teman kalau lihat dari time frame 1 jamnya, nah teman-teman sebenarnya sudah bisa menilai ya apakah ini layak untuk ditradingkan atau tidak, terutama dari long position. Kalau saya memperhatikannya adalah this is our recent low price action ya, ini adalah low harian hari ini, dan kita lihat kita mendapatkan reaksi kembali di level tersebut. Oke, jadi ini jatuhnya bisa jadi semacam double bottom, and then dari double bottom into breakout terhadap falling wedge, and then mungkin retest baru kemudian dia meneruskan penguatannya mengacu pada time frame daily juga, dan menurut saya ini masih possible untuk terjadi. Oke, nah tinggal pertanyaannya nih in terms of execution, sorry teman-teman beribet, in terms of execution eksekusi lah untuk eksekusi, which one do you prefer? Apakah kamu lebih suka
entry based on location, which is sebenarnya entry di bawah sini, atau kamu entry based on chart pattern, which is kamu tunggu breakout dari si potensi double bottom ini, and then kamu lihat dia retest di neckline baru kamu masuk, atau kamu tipikal yang melihat ini sebagai falling wedge, and then kamu lihat double bottom, and then break dari falling wedge kamu langsung masuk, atau kamu bisa tunggu pada saat retestnya. Nah itu masing-masing punya selera. Saya bisa ya istilahnya masing-masing punya selera dan masing-masing punya apa ya, mungkin pertimbangan masing-masing dalam tanda kutip risk tolerance-nya gitu ya. Jadi kalau misalnya dari saya much prefer menunggu sampai adanya breakout dulu. Jadi saya mendapatkan konfirmasi. Minimal setelah ada break, saya ngelihat ada potensi sideways atau higher low, di sini bakal jadi entry point saya. Itu kalau misalnya saya saat ini. Alright? So, itu dia teman-teman adalah peluang yang saya pribadi sedang perhatikan untuk Solana. Kalau misalnya berbicara alternatif skenario-nya, teman-teman bisa lihat ada possibility Solana masih bisa turun lagi, bahkan sampai kembali ke level $21. Nah, ini adalah worst case scenario. Karena kita ngelihat sekarang udah korektif banget dan so far cukup oke. Maintain di atas level $23,8 atau kita bisa katakan juga di time frame 4 jamnya, ya sedikit banyak kita lagi bertahan di atas area resistance sebelumnya. Jadi kalau saya bisa katakan ya di sini ngelihat pergerakan si Solana so far so good gitu loh. Untuk dimanfaatkan long position pun kalau bagi saya sih ini masih masuk lah istilahnya. Yang perlu teman-teman ingat sekalian adalah every trade have risk ya, semua transaksi punya resiko, apalagi kita ngomongin di financial market. Jadi bijaksanalah dalam menentukan entry point, dalam menentukan transaksi, terutama money management dan risk manajemennya. Jangan sampai istilahnya bablas, jangan sampai istilahnya tidak menggunakan stop loss, dan yang paling penting dari semuanya adalah tetap istilahnya neutral ya, jadi bukan ambil transaksi karena ikut-ikutan orang lain. Oke, so I think that's it from me. Thank you very much for watching. I hope you guys enjoy di update untuk Solana kali ini, dan sampai ketemu lagi di update untuk Bitcoin nanti. Cheers guys, God bless everyone, bye bye.